Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuril Anggita Putri. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam konteks hukum dagang. Pertama-tama, kita perlu memahami kenapa arbitrase menjadi penting. Di Indonesia, tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Banyak pelaku usaha sekarang memilih arbitrase karena prosesnya lebih cepat, lebih rahasia, dan para pihak bisa memilih arbiter yang benar-benar ahli di bidangnya. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana arbitrase dilakukan, apa dasar hukumnya, dan apa saja kelebihannya. Nah, karena itu, kita perlu memahami sistem arbitrase secara menyeluruh. Dalam masalah ini, ada 4 rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu: pertama, apa pengertian arbitrase? Kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase? Ketiga, apa saja kelebihan arbitrase? Dan keempat, contoh kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Jadi, kedua belah pihak sepakat sejak awal bahwa jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan. Putusan arbitrase bersifat final and binding, artinya final dan mengikat. Tidak bisa diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dasar hukum arbitrase di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase hanya dapat dilakukan jika ada perjanjian arbitrase. Biasanya klausula ini ditulis dalam kontrak. Misalnya begini, setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di bawah BANI. Jika klausula ini ada, maka secara otomatis sengketa tidak boleh dibawa ke pengadilan. Pengadilan wajib menolak memeriksa karena para pihak sudah terikat pada perjanjian arbitrase. Secara garis besar, mekanisme arbitrase berlangsung dalam 5 tahap. Pertama, pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan. Kedua, penunjukan arbiter. Nah, arbiter bisa berjumlah 1 orang atau 3 orang. Lalu yang ketiga, pemeriksaan perkara, termasuk penyampaian bukti, saksi, dan keterangan ahli. Keempat, musyawarah majelis arbitrase untuk mempertimbangkan putusan. Kelima, pembacaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Nah, uniknya, proses arbitrase tidak memakan waktu terlalu lama. UU membatasi batas waktu tertentu sehingga perkara cepat selesai. 4 kelebihan utama arbitrase. Yang pertama, prosesnya cepat karena tidak berbelit-belit seperti di pengadilan. Yang kedua, bersifat rahasia. Identitas para pihak dan isi sengketa tidak dibuka untuk umum. Yang ketiga, para pihak bisa memilih arbiter yang ahli di bidang tertentu, misalnya ahli konstruksi, investasi, atau perbankan. Yang keempat, putusannya final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum. Di sini saya akan memberikan contoh kasus singkat agar lebih mudah membayangkan prosesnya. Misalnya, terjadi sengketa konstruksi antara PT Karya Maju dan PT Bangun Nusantara. Dalam kontraknya, terdapat klausula arbitrase yang menyebutkan bahwa setiap sengketa harus diselesaikan melalui BANI. Setelah proyek mengalami keterlambatan, salah satu pihak memutuskan kontrak secara sepihak. Sengketa kemudian dibawa ke arbitrase. Majelis arbitrase menilai bahwa keterlambatan terjadi karena perubahan desain yang dilakukan pemberi kerja. Dengan demikian, pemutusan kontrak sepihak dinyatakan tidak sah. Majelis memerintahkan pihak
pemberi kerja untuk mengganti kerugian. Nah, putusan ini final dan harus dilaksanakan tanpa upaya banding atau kasasi. Di seluruh pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, rahasia, dan memberikan kepastian hukum. Arbitrase sesuai digunakan dalam sengketa bisnis modern yang membutuhkan penyelesaian profesional dan tidak berlarut-larut. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan mengenai arbitrase dapat membantu kita memahami salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terima kasih.